tak menyangka harus menerima kedatangan Bintang yang menimba ilmu di sebuah pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur dalam keadaan tak bernyawa. Jasad korban pun penuh dengan luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya melanjutkan, kita sama-sama menyaksikan terlebih dahulu curhatan Ibu Bintang di acara Curhat Bang Denny Sumargo ya. Alma maternya Bintang ya Bu ya? Iya, masih di Pondok Banyuwangi. Aku boleh lihat fotonya Bintang yang kondisi aslinya tuh kayak gimana? Kondisi Ada di Ibu ya? Ada yang kondisi aslinya masih di pondok yang sekarang ini. Nih fotonya. Oh, Setiap kali dikirimin uang selalu difotokan ke saya. oh ini foto lagi dikirimin duit sama Ibu. Iya, Kalau foto yang terakhir pada saat berpulang itu katanya ada ya Bu ya? ada. Ada di Bu? Ada, tapi saya tidak sanggup Nggak untuk kuat melihat ya, Bu, darah ya? yang kemarin. Minta tolong pengacaranya deh. Maaf ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, kenapa tuh? Iya, kesalahan dari semua. Rabbi amri bismillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah. Boleh. Sundutan rokok. Tarik nafas, tenang dulu. Bintang anak keberapa Bu? Ketiga. Ketiga ya? Iya. Oh. Yang bawa Bintang ke pondok pesantren siapa ya Bu? Iya, Bintang yang minta mondok sendiri. Oh dia pengen mondok. Iya. Alasannya apa dulu Bu? Kepingin mondok mah, aku kepingin belajar Al-Quran intinya, mendalami begitu. Pikiran Ibu pada saat Bintang dulu pengen mondok nggak ada aneh-aneh toh ya? Nggak pernah. Karena memang anaknya sendiri yang minta. Sampai kemarin dapat sertifikat dari provinsi, kan dia mendapatkan juara. Dia meminta seperti itu, ya saya turutin. Terus kalau memang mau sekolah di negeri, saya turutin juga. Kan sudah dapat sertifikat, nah jadi nggak usah bayar, saya bilang begitu. Memang sudah dapat beasiswa dari pihak negeri. Jadinya nggak usah minta mondok saja, bilang begitu. Oke. Berangkatlah Bintang mondok dia. Iya, Berapa saya lama mondok berarti? mondok di Banyuwangi itu kurang lebih 6 bulanan, setengah pelajaran. Oke. Iya. Baik-baik aja awalnya? Iya, baik-baik aja. Dia senang sekali. Oke. Meskipun sakit, sering sakit itu kena kudis, apa-apa itu, dia tetap semangat anaknya. Kontak-kontak? Selalu saya kontak sama pihak pondok, sama ibu nyainya langsung. Terus saya juga dimasukin ke grup langsung, ke grup sekolah Bintang. Berarti tidak kontak langsung? Kalau kontak langsung masih nunggu hari libur, biasanya hari Jumat. Oh jadi hari libur baru boleh? Iya, baru boleh. Oke. Jadi semuanya baik-baik aja nih Bu ya? Baik-baik aja. Terus kan kemarin itu banyak orang tuh mempertanyakan, kok waktu Bintang itu ngubungin Ibu nggak langsung jemput Bintang katanya. Itu begitu ya kalau saya nggak salah ya? Bintang pernah chat Ibu ya Iya, waktu itu ya? sebelumnya itu telepon, memang telepon karena posisi saya kerja, jadi tidak bisa angkat. Terus saya telepon balik, terus gak diangkat sama Bintang. Nah besoknya lagi baru telepon, Ma aku sakit tapi nggak disuruh kerja, bilang itu. Mungkin ya alasan kerja itu mungkin, atau piket saya nggak tahu. Aku sakit tapi disuruh kerja, bilang begitu. Habis itu ya udah beli obat ya nak, dikirimin uang, saya bilang begitu. Langsung nggak jawab, dimatiin HP-nya. Setelah itu dia chat, Ma tolong minta jemput itu.
Terus gimana nak, mama ada anak kecil, nggak bisa. Langsung ngechat lagi, biasanya seperti itu. Dua kali Bintang yang minta seperti itu, tapi besoknya telepon lagi setelah itu. Saya chat terus, ternyata nggak dibales. Udah khawatir saya, pasti dia nelpon lagi nantinya, saya bilang seperti itu. Sampai saya chat panjang, itu kan nggak ada balesan. Nah besoknya itu telepon lagi. Besoknya telepon lagi, itu hari Rebo malam Kamisnya telepon 2 lagi. hari. Enggak, besoknya. Oke. Besoknya telepon lagi. Mama, gak usah dijemput. Aku sebentar lagi libur tanggal 17 ya mama. Aku gak usah dijemput. Sebentar lagi aku pulang. Tanggung mama pelajarannya. Ya udah mama. Mama assalamualaikum. Udah gitu aja. Tapi bukan pakai nomor Bintang sendiri. Pakai nomor pihak pondok. Atas nama U itu. Oh jadi pakai pihak pondok punya Pakai nomor telepon. pihak pondok. Yang selama ini saya chat. Saya selalu menanyakan kabar tentang anak saya itu selalu dalam pengabaian. Banyak kali diabaikan saya mengechat ke nomor pihak itu. Kalau saya menanyakan tentang Bintang. Begitupun keluarga saya kalau menanyakan tentang Bintang itu ada sebagian diblokir anak-anak saya sama pihak itu. Padahal kita nggak salah apa-apa. Kita hanya khawatir menanyakan kabar anak. Kenapa mesti diblokir? Kenapa mesti saya diabaikan? Sampai saya mohon tolong kabarin Bintang kalau ada apa-apa. Kalau di Ponpes gitu bayar apa gratis Ibu? Kalau saya itu biasanya kalau kirim uang ya bayar sekolahnya, katanya bayar. kakak. Kalau kakak bayar bantuin bayar di pondok, bilang begitu. Soalnya kan kakak juga mau ikut bantu, bilangnya seperti itu. Setiap kali anak sakit tidak pernah mengabari saya. Dari Ponpesnya? Iya, tidak pernah. Begitupun kakak juga tidak pernah mengabari. Kalau misalnya ada sakit, kan seharusnya ngabari saya sebagai ibunya. Iya. Saya juga yang mencari biaya buat anak saya. Kenapa itu nggak ada kabar? Saya selalu bilang gitu. Pasti melewati anak saya, kakaknya Bintang, Simia. Kenapa tidak langsung ke saya? Itu yang saya sayangkan. Oke. Oh jadi mereka ngabarin tuh nggak langsung ke Ibu, tapi lewat kakaknya si Bintang ini. Oke. Nah, pada saat dia ngabarin terakhir itu, yang minta tolong dijemput itu, Ibu sempat nanya nggak, kamu kenapa Bintang gitu? Itu sempat ada di chatnya saya, kenapa nak? Kamu seperti itu lagi, saya seperti itu. Kenapa kamu berubah-berubah? Biasanya sering kayak itu, 2 kali ya. 2 Seperti kali. itu tuh apa maksudnya Bu? Minta jemput, Iya. habis itu besoknya udah gak usah mama. Setelah saya harus butuh travel, gak mungkin langsung ada kendaraan. Terus juga posisi kerja, terus ada anak kecil juga, posisi keuangan juga kadang saya kan gak ada sama sekali. Itu pun saya kadang minjem buat jajannya. Kadang saya minjem sama teman. Kalau Bintang telepon pasti selalu minta uang. Kadang ditanyain besoknya uangnya habis lagi. Kemana uangnya? Buat beli ini, buat beli sabun, masa habis? Sabun habis sampai 200.000. Sabunnya habis sampai 150.000. Ternyata anak saya di pondok katanya nggak pernah jajan. Itu ya saya. Nggak pernah jajan? Saya dengar sama kakaknya, ada gurunya yang nge-DM saya sama si Mia. Kalau pas setiap pagi tuh selalu baca Yasin anaknya si Bintang. Kalau pas hari istirahat dia nggak pernah jajan, dia selalu di bangku sekolah. Padahal saya selalu kirim uang. Uangnya kemana? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya Bu. Tapi aneh ya, maksudnya dikirim uang, kok uangnya cepat habis, tapi anaknya nggak pernah jajan gitu ya Bu ya? Oke. Nah, yang anehnya itu kan Bintang minta dijemput Ibu, pasti kan Ibu bingung toh ya? Iya, biasanya minta uang kalau dia telepon. Makanya sampai saya kirim uang ya nak, kok dia tumben nggak mau. Ini kok malah minta dijemput gitu kan ya? Tadi jemput. Ada khawatir dong pasti saat itu. Saya khawatir terus Pak, makanya saya itu
selalu ngechat, cuma dibaca aja. Tapi kenapa kok besoknya telepon setelah saya sudah siap? Saya mau pesen travel kok. Udah mah jangan dijemput. Tanggal 17 saya pulang. Oh. Jadi ya udah bener, iya mah saya 17 pulang. Udah liburan panjang. Terus setanggung pelajaran harus diselesaikan. Itu aja udah. Oh, berarti Jadi saya saya mengundurkan diri, udah nggak jemput, ya udah nggak usah jemput. Langsung ditanyain uangnya udah diambil belum, bilang gitu. Belum diambil. Terakhir ngirim saya itu 150. Terakhir ngirim bintang, saya masih ingat. berarti netizen salah tangkep ya. Karena di luaran itu ibu tahu nggak kalau netizen itu bingung. Jadi kok ibunya dimintain tolong tapi anaknya kesannya dicuekin. Ibu tahu itu? Iya, kesannya saya yang bersalah gitu karena ibu tidak gersep atau cepat ditolong. Padahal dengan kondisi dan situasi saya itu sangat memprihatinkan. Tidak berdaya, intinya saya itu tidak berdaya. Karena saya seorang ibu yang melahirkan anak. Kenapa saya selalu disalahkan dengan kondisi saya bekerja sebagai PRT. Dan kondisi bos menyuruh saya masih ada pekerjaan. Sedangkan posisi itu saya tidak pegang uang sama sekali. Dan kondisi saya juga mempunyai anak kecil tidak berdaya. Intinya saya tidak berdaya apa-apa. Sedangkan anak saya itu minta kiriman. Kalau pas lagi telepon pasti minta uang. Itu yang saya sayangkan. Iya, saya ngerti, Bu. Itu yang mau saya luruskan hari ini. Karena kemarin saya pas lihat kasusnya itu, saya juga bingung. Maksudnya kok ada omongan kayak gini. Satu ibu baru saja kehilangan seorang anak, tapi kok ada omongan kayak gini gitu loh. Sedangkan ibunya sendiri juga tidak ada di dalam kondisi saat itu. Ya paling enggak ini bisa, ya netizen paling enggak bisa tahu ya kondisinya tuh seperti apa sebenarnya. Nah, ibu kan dari semenjak kasus ini naik, yang sering ngomong itu Mia ya, kakaknya Bintang ya. Ibu kan nggak pernah mau muncul itu, kalau saya nggak salah. Alasannya apa ya, Bu? Iya, karena saya selalu fokus membaca Al-Quran terus. Oh, menenangkan Saya diri. tidak sanggup. Kalau misalnya hari-hari saya tanpa mendoakan anak saya dengan kondisi seperti itu, saya tidak sanggup. Bahkan saya di mobil dimanapun saya selalu baca Yasin sambil menyusuin anak saya selalu baca. Saya mau turun dari mobil pun dalam posisi membaca Al-Quran untuk anak saya dalam kondisi seperti ini. Saya pun ikhlas. Ikhlas bang, misalnya Allah mengambil anak saya itu saya ikhlas. Karena Allah menitipkan kepada saya itu untuk dididik, untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu tata krama akhlak yang baik. Tapi kenapa anak saya itu diambil dengan cara seperti ini? Itu yang saya sayangkan. Kalau Allah mengambil anak saya pun ikhlas. Tapi jangan cara seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Sedangkan harapan dia itu masih banyak. Banyak sekali. Cita-cita yang harus diwujudkan. Banyak sekali. Dan pun menyampaikan dari lebaran, dari bulan puasa. Pulang, mau pulang dari pondok tuh banyak sekali permintaan sama mamanya itu. Iya nak, nanti kamu yang rajin. Saya selalu memberikan nasihat sama dia, tolong doain mama, jaga diri, jaga kesehatan. Setiap sekali saya chat sama dia. Jadi sementara tulang punggung di keluarga ibu ya berarti ya. Suami, maaf Bu, suami masih ada? Di Kalimantan ya, kerja ya di sana. kadang juga ngirim, kalau pas lagi ada tuh ngirim sama anak. Jadi ibu lah maksudnya yang tanggung jawab gitu ya Bu ya. Saya ngerti sih bebannya ibu ya, saya paham ya. Ditambah lagi dengan ada kejadian seperti ini, saya juga turut belasungkawa ya Bu ya. Semoga para orang-orang di luar sana juga bisa nangkep gitu loh. Saya sangat prihatin dengan komentar yang saya dengar itu soalnya. Nah, terakhir kan ngobrol sama Bintang, Bintang bilang gak usah Bu, tinggal sebentar lagi saya udah pulang gitu kan ya. Nah, abis itu apa kelanjutannya? Dihubungi sama pihak Ponpesnya? Tidak. Setelah Bintang jangan dijemputkan, saya sudah tenang. Berarti anak saya sudah baik-baik saja. Udah baik-baik saja. Alhamdulillah berarti kamu udah tenang. Nah, udah belajar lagi. Udah tenang intinya saya sebagai ibu. Iya. Dan ternyata saya tunggu malam Jumat. Biasanya ada saya kan telepon itu. Biasanya Bintang tuh free malam Jumat tuh telepon dia.
Udah nggak ada telepon. Nggak ada telepon dia. Dan besoknya siang hari saya dengar dari anak saya katanya jatuh di kamar mandi. Saya kaget. Oke. Mama, Bintang jatuh di mana, langsung saya kaget. Karena posisi saya masih kerja, pegang piring saya kasih ke bos. Karena saya kan kalau bos minta makan pasti ke saya. Gendong anak di lantai 2, soal dapurnya di lantai 3 itu kan. Iya. Langsung jatuh piring saya di tangga itu juga jatuh ke bawah. Oke. Mia hubungin ibu. Oke. Setelah itu ibu ngubungin ke Ponpes. Saya langsung WA pihak yang atas nama U itu, yang Bintang terakhir kali telepon. Tolong Bintang. Tolong gimana keadaan Bintang dengan posisi suara saya panik masih ada. Itu udah nggak aktif. Oh, udah nggak aktif. Lalu Mia telepon lagi, Mama Dedek udah meninggal. Langsung bilang begitu, udah meninggal katanya. Langsung saya nggak sanggup nginjak bumi ini, saya nggak sanggup. Saya ngerti. Saya nggak sanggup berdiri lagi. Saya langsung robot di hadapan bos saya. Minum dulu, Bu. Biar lebih enakan. Hasbunallah. Bismillah. Kalau udah enakan bilang ya, Bu ya. Kalau mau berhenti podcastnya juga bilang, Bu. Saya berhentiin. Udah, Pak. Udah enakan. Nah, dari cerita yang tadi itu, Ibu kan shock ya. Pasti pikiran kemana-mana. Nah, setelah itu, Ibu pas dengar berita, Ibu percaya nggak kalau Bintang jatuh di kamar mandi? Tidak. Oke. Jadi Ibu nunggu nih ya? Iya. Berarti mereka mengabari akan membawa Bintang ke tempat Ibu? Iya. Oke. Pas dibawa, mereka gimana, Bu, dari pihak sananya, Ponpesnya? Sampai rumah duka. Intinya sampai rumah duka ini dibawa. Saya dalam posisi udah sholat 2 rakaat, sholat gaib. Langsung diantar sama keluarga, udah saya masih di dalam di kamar. Langsung teriak, "Ya, ini anaknya datang ya." Ibu saya, "Aku nggak sanggup," saya bilang gitu. "Aduh, ada darah jatuh di depan kamar, di depan ruangan tamu. Darahnya, aduh, kenapa ini? Langsung bilang gitu. Cepat anak saya turunkan anak saya mau buka, turunkan. Saya bilang gitu, turunkan, saya mau cium anak saya. Langsung habis itu, nggak usah dibuka, katanya satu pihak pondok, jangan dibuka karena udah disucikan. Sudah disolati, jangan dibuka. Enggak, saya harus sentuh karena saya ibunya yang melahirkannya. Enggak najis anak saya, enggak najis. Langsung habis itu dibuka. Ternyata sebagian itu ada yang ditutupin kapasnya, yang paling parah yang ditutupin kapas. Langsung keluar darahnya dari sini. Saya ambil darahnya itu, saya ambil. Mari muncul darahnya anak saya. Allahu Akbar, anakku, hasbunallah ni'mal wakil, ya Allah. Mama bersumpah, nak. Tolong tunjukkan siapa yang menganiaya kamu. Mama bersumpah, nak. Tolong Mama. Kenapa seperti itu? Udah, santai dulu.
Kenapa nggak saya aja yang tidak urus ini yang saya benar-benar saya kerja apapun saya ikhlas buat dia. Saya kerja apa aja saya bisa buat anaknya sekolah. Kenapa jangan seperti ini diterima? Saya mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enakan Bu? Iya. Tapi kalau nggak mau dilanjut nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Iya. ya. Aku ngobrol dulu sama pengacaranya ya. Iya. Jadi Mbak Saskia pengacara ya. Iya, Awal mulanya Mbak Saskia terima ibu itu gimana ceritanya? iya. Jadi saya kebetulan tergabung dalam tim Hotman 911 Hmm. yang dimana kita membantu para pengais keadilan. Iya. Iya. Nah kebetulan untuk kasus ibu ini ada netizen yang di DM ke saya, DM seputar ini, menunjukkan tentang kasus ini, kirim tentang videonya ibu. Oke. Ya, video itu lalu saya soundingkan ke Pak Hotman Paris dan kebetulan Pak Hotman Paris langsung ACC saat itu juga Pak Hotman Paris langsung atensi. Oke. Jadi ini ada videonya ibu juga nih di sini. Iya. Oh, ada foto anak itu. Oh. Jadi saya dapat kiriman seperti ini kan juga siapa sih yang nggak tergugah rasa kemanusiaannya kan? Iya. Gitu. Terus kemudian Saskia langsung tindak lanjutin. Iya langsung setelah. Hubungi ibu. Iya, lebih tepatnya saya minta ke netizen kan nomornya ibu. Mm-mm. Saya sounding ke Pak Hotman dan Pak Hotman juga atensi. Oke, Pak Hotman bilang terima aja, bantu gitu. Iya. Langsung. Saat itu juga kita buat kuasa dan ini ada surat kuasa kami. Oke. Iya. Nah, Hotman. waktu pas you terima, you pelajarin dulu nggak kasusnya? Iya dong. Jadi kalau dari sisi hukum ya, dari penegak hukum, dari yang lu lihat dari kasusnya itu seperti apa? Bisa lu cerita nggak? Iya, kalau dari segi hukum tentu banyak kejanggalan ya. Oke. Dari awal kronologi jenazah diantar ke rumah duka, diantar oleh salah satu pihak ponpes yang ngakunya pengasuh dan ternyata itu kiai di situ. Itu juga udah janggal. Dan itu juga pihak ponpes bilang jangan dibuka jenazahnya, udah disucikan, udah dimandikan. Oke, tahan dulu bentar biar aku lebih jelas. Yang apa mengaku ininya ponpes tapi kiai itu maksudnya bagaimana? Dia ngakunya itu hanya pengasuh lah di situ. Jadi kayak abdi ponpes lah. Oh, dia ngakunya cuma abdi, Iya, ternyata salah satu kiai. Oh. Gus sebutannya kalau ponpes di Jawa itu kan. Oh, itu janggal ya? Iya, Oke. itu janggal. Oke. Jadi kan seperti menutupi dan melindungi para pelaku dari situ juga. Oke. Setelah itu akhirnya lu bikin laporan dong. Iya. Laporan terima. Gini, sebenarnya dari ibu, justru dari ibu lapor ke polsek setempat ya Bu, Polsek Glenmore di Oh, daerah ibu udah lapor Banyuwangi. duluan? Ibu udah lapor duluan Oke. ke polsek, otomatis kan panik ya namanya, kok anak saya kayak gini banyak lubang-lubang dan lain-lain. Polsek Glenmore teleponlah ke Polres Kediri di tempat TKP lokusnya itu. Oke, langsung ditindak. Iya, langsung ditindaklanjuti. Oke. Dari situ pun juga janggal, harusnya ketika ada, oh ini santrinya ada yang dianiaya, jangan dibawa ke rumah duka dulu. Kalau kita lihat dari segi hukum, harusnya ada santri yang dianiaya, pihak ponpes kalau memang peduli, langsunglah buat LP di situ. Berarti dari pihak ponpes, lu udah sempet berhubungan dengan pihak sananya, ponpesnya? Kalau kita nggak berhubungan dengan pihak ponpes, kita ke Kediri itu koordinasi sama pihak kepolisian aja. Oke. Kita pengen tahu fakta di lapangan seperti apa dan penanganan pihak kepolisian sudah sampai mana. Pihak ponpes ada hubungin pihak kalian? Nggak ada. Oke, berarti tidak ada. Tapi dari keterangan polisi, apakah polisi sudah menghubungi pihak ponpesnya? Oh iya, saat ini beberapa pihak ponpes ada yang masih jadi saksi lah. Oke. Jadi secara hukum sekarang posisi hukumnya udah sampai ke pengadilan atau masih? Belum. Kalau secara hukum sekarang penanganan di Polres ini sudah untuk 2 tersangka yang umur 16 dan 17 tahun sudah di P19. Jadi udah dilimpahkan ke kejaksaan tapi masih ada berkas yang perlu dilengkapi lah. Itu namanya di P19. Tapi kalau untuk tersangka yang umur 18 tahun 2 orang itu masih dalam proses pemberkasan di kepolisian. Diduga pembulian. Motif sementara karena kesalahpahaman sesama santri. Info itu dapat dari mana? Info dapat dari
keterangan salah satu Oke, pelaku. salah satu pelaku ya. Sebenarnya mungkin motif ketidaksukaan ya sesama santri, karena kok ada yang bilang dari salah satu pelaku itu, Bintang ini disuruh sholat gitu agak susah, tapi kalau disuruh sholat atau apa malah matanya melotot gitu. Tapi kan seharusnya sesama santri kalau kesalahpahaman tidak sampai ke ranah itu. Dan namanya di pondok pesantren pasti ada pengasuh kan, di tiap-tiap ada kamar gitu kan ada pengasuh yang mendampingi, ada ustadz pendamping. Nah saat kejadian itu kemana ustadz pendamping, kemana para pengasuh yang mendampingi? Paham. Janggal juga di situ. Tidak ada CCTV? Untuk sementara ini kita belum dikasih tahu. Belum dikasih Maksudnya, tahu ya? Udah ada pemeriksaan CCTV atau belumnya di Ponpes. Oke. Nah, bentuk kekerasan yang dialami ini sudah bisa dijabarkan atau belum? Apa aja gitu loh? Kalau gini, kalau bentuk kekerasan yang dialami Bintang, kalau kita lihat dari foto, sepertinya kan tidak mungkin dengan tangan kosong. Tapi kalau dari rekonstruksi kemarin, kebetulan gini, kemarin kepolisian sudah mengadakan rekonstruksi dengan pihak kejaksaan juga. Memang di situ kami rasa juga ada hal yang janggal. Kenapa pihak kuasa hukum dan keluarga korban tidak dikabarin gitu kan. Tapi kemarin setelah kami pihak kuasa hukum juga sempat koordinasi ke Polres Kediri Kota, kita diterima oleh Wakapolres, katanya ini karena sudah menjadi atensi publik jadi dipercepat. Makanya oke lah alasannya mungkin masih make sense. Bisa diterima lah ya. Iya. Kalau kondisi kayak begini apa diperlukan visum nggak sih kalau secara hukum? Sudah visum, cuman hasil masih di kepolisian ya Bu, nggak dikasih tahu. Perlu otopsi? Gini, ya sebenarnya kalau kita lihat dari rangkaian kejadian, Bintang ini sebelum kejadian yang terakhir ini ada beberapa telepon ya Bu, ngeluh kepalanya sakit, kayak gitu. Terus juga mau pulang akhirnya nggak jadi, seperti takutnya orang tua saya nanti khawatir atau apa kalau ngelihat keadaan saya, seperti hal-hal itu gitu. Ibu juga cerita ke kami. Cuman gini, kalau untuk membuktikan ada rangkaian peristiwa yang memang sudah dianiayanya dari bukan hanya sekali saja diperlukan otopsi, cuman kita juga memahami pihak keluarga tidak berkenan untuk diotopsi. Jadi sementara lewat hasil yang ada aja, bukti-bukti yang ada. Iya, kalau misalnya sekarang tidak ada otopsi, apakah itu tidak akan menjadi kendala secara hukum nanti ke depannya? Kalau untuk penerapan pasal yang sudah diterapkan, LP yang ada di kepolisian, kita rasa dengan visum dan dengan bukti-bukti yang ada cukup. Cuman kalau kita mau lihat rangkaian peristiwa yang rada lampau ya, untuk menarik ini supaya penerapan pasalnya ditambahkan atau dimaksimalkan gitu untuk hukuman para pelaku, kita butuh otopsi gitu. Cukup clear ya? Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup ya, aku ke Ibu ya. Udah agak tenangan. Jadi dari kejadian yang tadi, maaf ya Bu, tak stop dulu tadi, saya nggak kuat melanjutin pertanyaan Bu ya. Kan terakhir Ibu ngelihat ngebuka jenazahnya Bintang tuh. Ibu lapor polisi kan habis itu ya berarti ya? Setelah itulah ya? Itu langsung bukan saya yang lapor karena memang semuanya sudah pendukung dari masyarakat, terus di situ ada RT juga, ada lurah juga yang menyaksikan langsung itu. Tunggu ada polisian datang, bilang gitu, langsung diundang ke rumah. Oh, dibawa ke Jadi rumah. jangan diapa-apain dulu. Jadi langsung habis itu polisi sampai rumah dilihat semuanya. Polisi ngomong apa ke Ibu? Ini bukan meninggal dengan ini dianiaya. Berarti Ibu disuruh bikin laporan ya? Iya. Diurus dengan baik lah. Iya. Nah, setelah itu dari pihak Ponpesnya ada berusaha untuk ngomong sama Ibu nggak? Nah, setelah itu subhanallah sekali. Terus atas anak saya, kakaknya si Bintang nih nanya kepada salah satu yaitu keponakan saya sendiri, kenapa adiknya seperti ini, kenapa seperti ini, langsung lama-lama awalnya tidak mengakui, lama akhirnya ada saya rekamannya sampai sekarang. Saya sempat ngerekam, Ilham suruh saya rekam, langsung mengakui seperti itu, dikeroyok. Jadi ponakannya Ibu ya yang nemenin Bintang di pesantren ya itu ya? Dia saksi mata berarti ya? Juga malah yang ikut juga. Izin Bang, sepupunya Bintang sepupu. malah jadi pelaku juga. Iya, yang dia tadi cerita, sepupunya ya.
Oh, dia mengakui Iya, dia akhirnya. mengakui di situ. Sebenarnya di sini sepupu tersebut juga saksi kunci. Oke. Kecewa ibu pasti. Kecewa, padahal sudah saya anggap anak sendiri. Kalau saya ngirim uang kasih, nak. Sudah anak saya sendiri, kenapa seperti itu sama adiknya, minta kata. Kenapa? Dari kecil saya ikut gendong, dari bayi saya ikut ngomong, kenapa besarnya seperti itu, tega bunuh adiknya. Kalau dari keterangan sepupunya itu kronologi kejadiannya dijelasin nggak sama dia, Bu? Ya itu alasannya katanya sholat, susah sholat, Itu. sering kesurupan. Anak saya itu nggak gila, anak saya itu baik-baik saja. Kenapa dibilang sering kesurupan? Nggak mungkin, nggak ada. Oke. Kemudian teman-temannya yang lain malah mukulin itu gara-gara apa, Bu? Ya, karena gara-gara sholat gitu aja. Hanya itu aja. Iya. Terus yang saya bingung kenapa sepupunya ikut-ikutan mukulin juga? Mungkin karena gini, sepupunya itu kan juga termasuk dalam senior ya. Jadi mungkin saya rada speak up di sini. Beberapa perkara yang masuk ke kita ada juga kasus serupa. Jadi penganiayaan di Ponpes sampai meninggal gitu. Nah makanya di sini apakah memang seperti itu tradisi atau apa gitu kan? Oke. Itu juga jadi pertanyaan untuk kita kan, Bang. Iya betul. Jadi kan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perlindungan hukum untuk Para santri di Ponpes santri kan. dan santriwati. Santriwati, iya. Karena kan bukan hanya pembulian tapi juga ada oknum-oknum yang melakukan pelecehan yang juga kita harus jaga gitu kan. Dan ini untuk edukasi kepada masyarakat juga. Maksudnya pondok pesantren itu tempat yang sangat baik. Iya. Di situ mereka bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kemungkinan-kemungkinan tetap ada. Bukan artinya semua pondok pesantren begitu, cuman bagaimana menjaga kemungkinan-kemungkinan itu jangan sampai akhirnya kejadian-kejadian yang seperti ini gitu loh. Dari hal ini gitu kan. Terus setelah ibu ngobrol sama sepupunya ini, terus dia minta maaf, Bu? Iya minta maaf sama kakaknya si Bintang. Kalau saya, bukan saya, si Ilham semua, kakaknya si Bintang. Karena saya fokus sama anak saya seperti itu. Kenapa anak saya seperti ini? Iya. Saya selalu baca doa itu si Bintang di depan telinganya sambil saya cium yang banyak darahnya itu. Oh, Nurul Khotimah ya, nak. Kenapa nggak pernah bilang mama? Kenapa dibilangin jatuh kamar mandi tuh nggak percaya, saya nggak terima. Iya. Karena semalamnya masih telepon saya dia dan pakai nomor orang lain itu ya saya. Nah ya, saya izin masuk. Jadi ketika Bintang telepon ke ibu minta dijemput, pengen pulang, itu pakai nomor salah satu pengasuhnya. Iya ternyata ya, Iya. yang nggak bisa dihubungi lagi sama ibu ya. Sekarang udah diblokir. Jadi kayak terlalu banyak hal yang janggal Iya. ya. Intinya harapan kita di sini selaku kuasa hukum keluarga korban sih, pihak kepolisian segera menerapkan pasal 55 turut serta dan kelalaian untuk pihak pondok pesantren, pimpinan, pengasuh, karena ini kejadian di dalam pondok pesantren. Untuk saat ini kan LP-nya belum ada diterapkan pasal yang mengaitkan ke pihak pondok gitu, Bang. Paham. Belum ada itikat baik dari pihak sana? Even ada etikat baik, proses hukum harusnya juga ada dong. Betul. Untuk pihak pondok. Betul, tapi paling nggak kan itikat baik itu ada dulu gitu kan. Untuk saat ini nggak ada ya, Bu? Belum ada, Bu? Kemarin sempat datang udah bawa beberapa sembako yang pas hari ke-5 atau ke-6-nya almarhum, sama ngasih sejumlah uang, cuma belum saya apa-apain sejumlah uang karena saya masih teringat anak saya terus. Oke. Mereka cuma bawa sembako dan sejumlah uang tapi tidak ngobrol sesuatu sama ibu gitu? Ngobrol juga, intinya ya kayak pihak keluarga dari saya sebagai ibunya ya tetap harus saya minta pertanggungjawaban karena gimana kok sampai seperti ini. Gimana seperti ini? Mereka sampai ada yang terbunuh. Gimana, kemana semua kalian pihak pondoknya kok lalai? Jadi mereka semua menjawab ya memang saya lalai. Katanya siap diperiksa, bilang gitu. Memang lalai, siap diperiksa kapan saja, bilangnya begitu. Oh berarti mereka tidak ada perlawanan yang sebagaimana gitu ya? Artinya mereka siap menjalani tidak tahu, proses. bilangnya gitu. Oke. Tidak tahu. Oke.
Ayah Bintang ketika mengetahui kondisi ini, reaksi ayah bagaimana? Ya dia kan masih posisi Kalimantan, jadi video call pas lagi menuju sana, video call terus ya, akhirnya itu sempat nggak mungkin anak saya jatuh di kamar mandi. Nah, sama ya. Langsung pulang besoknya, pulang dari Kalimantan. Sama berarti ya. Oke. Nah, dengan sudah ramainya berita ini, dengan orang juga yang sudah mengikuti berita ini, kalau dari sisi hukumnya, harapan Saskia apa? Ya, harapan kita itu tadi untuk pihak Ponpes supaya dari kepolisian segera menerapkan pasal turut sertanya dan kelalaian. Itu ya. Supaya dikembangkan ke ranah sana. Oke. Ada usaha-usaha untuk mengintervensi masalah ini nggak dari pihak-pihak lain? Kalau kamu lihat sejauh ini? Kalau sejauh ini belum ada, Bang. Belum ada ya. Berarti masih aman-aman aja ya. Dari Ponpesnya juga tidak gimana-gimana gitu ya. Oke. Apa nih, Bintang belum sempat ketemu dengan adik. Baru lahiran. Yang ini, iya. Udahlah, nggak usah lah ya, cukup ya. Tambah berat, kasihan ibunya. Bu, apa yang ibu harapkan dengan ini semua? Minta keadilan anak saya aja. Kenapa dia melakukan seperti ini? Insya Allah kita bantu sampai tuntas ya. Dia mereka penjahat semua harus merasakan juga. Nggak terima perlakuan seperti ini. Kalaupun nyawa Allah mengambil, saya ikhlas dengan seperti ini. Tapi caranya saya nggak terima. Meninggal di tangan-tangan itu. Ya wis. Cukup gue pikir ya. Ya, untuk masyarakat Indonesia, saya ingin minta bantuan untuk mengawal kasus ini dengan maksimal dan mendoakan almarhum Bintang. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Udah ya, ya wis. Saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya kepada Ibu untuk apa yang terjadi, dan saya juga pribadi berat sekali bertanya dengan kondisi Ibu sekarang, dan saya memohon maaf ya Bu kalau membuat Ibu tambah sedih. Ya, semoga keadilan ada buat Ibu. Amin. Oke, kita semua sudah menyaksikan curhatan Ibu Bintang ya di acara curhat Bang Denny Sumargo ya. Saya ikut prihatin dan mudah-mudahan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sahibul musibah, khususnya Ibu Bintang ya dalam hal ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya alumni pesantren juga, alumni pondok pesantren As-Solah ya, Pasuruan dan juga di Darul Mafatihil Ulum Pasuruan ya. Jadi sebenarnya pesantren yang beres itu sebenarnya pesantren yang lengkap dengan pengurusnya, mulai dari pengasuh, kemudian di bawah pengasuh itu ada pengurus-pengurus, yang mana pengurus-pengurus itu menangani santri-santri. Kalau pesantren ini hanya waktu melihat berita-berita, kemudian hatan daripada Ibu Bintang ini banyak keganjalan ya. Seakan-akan pesantren ini tidak bisa menjangkau santrinya, sehingga dianiaya 3 kali tidak terdeteksi. Yang seharusnya di pesantren itu, pesantren sebesar apapun itu pasti terdeteksi. Itu pun kalau pesantren yang beres, misalkan contohnya pesantren Lirboyo, pesantren Peloso, ada di Pasuruan itu yang pesantren besar Sidogiri, itu semua terorganisir dengan baik karena di situ ada pengasuh, kemudian pengurus dari pengurus itu salah satunya adalah pengurus keamanan dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, jadi pihak kepolisian yang harus mengusut pesantren ini gitu. Yang pertama
apakah memang pesantren ini benar-benar pesantren atau bukan. Pesantren itu terdiri dari pengasuh paling atas. Tur paling atas adalah pengasuh, kemudian di bawah pengasuh itu ada pengurus keamanan, ya kan. Kalau pesantren besar ada pengurus keamanan pusat, ada pengurus keamanan pusat yang membawahi keamanan yang di bawahnya, begitu. Sehingga apapun yang terjadi di pesantren itu terjangkau oleh pengasuh, begitu ya. Jadi sangat miris sekali ketika mendengar hal ini, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi di pesantren-pesantren lain, karena dampaknya sangat besar kepada pesantren ya, sangat menjelekkan nama pesantren se-Indonesia. Bahkan kemanapun yang namanya pesantren seakan-akan menjadi hal yang menakutkan bagi orang tua yang ingin masukkan anaknya ke pesantren. Jadi catatan yang penting adalah pesantren yang beres itu, atau pesantren yang baik, pesantren yang bagus, itu adalah pesantren yang di situ ada pengasuh, kemudian pengurus ya, pengurus ya. Jadi sehingga ketika ada pengurus keamanan, pengurus yang lainnya, santri itu tidak ada yang namanya senioritas atau junioritas. Yang senior tetap berada di bawah kendali daripada para pengurus, begitu ya. Jadi mohon ini semoga ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan memeriksa apakah itu betul-betul pesantren, yang pertama. Yang kedua, yang menganiaya Bintang ini juga harus diusut, apakah benar-benar santri yang mondok di situ atau hanya atau hanya ngaji istilah kalau Jawa itu ngaji kalong ya, ngaji kalong. Jadi dia hanya ngaji, tidak mukim di pesantren itu. Mungkin seperti itu ya, atau ada tambahan lainnya daripada yang lainnya, silakan diketik di komentar aja, dituliskan di komentar ya, kalau masukan dari saya seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.